Didukung oleh Gary, iya. Itu tadi di mana itu? Itu sebetulnya bukan di Bali, di Sidoarjo. Oh, itu di Sidoarjo ya. Jadi kalau dari keterangan tadi kan hampir semua di bawah gorong-gorong itu ada problem seperti ini ya. Kan kita biasanya lewat di atas jembatan. Kita nggak peduli di bawahnya. Jarang ada yang lihat di bawah. Cuma masalahnya di bawah jembatan kebanyakan kenapa kita misalnya ada banjir, ada soalnya semua padat dengan sampah. Dan kalau sampahnya sudah di bawah jembatan segitu, lumpurnya menumpuk, susah air berjalan, banjir di mana-mana. Dan ini sebenarnya satu clean up yang paling susah bagi kita. Soalnya kita betul-betul harus masukin di dalam lumpur, oksigen terbatas, talinya juga mungkin kita kita cuma kerja dari hati lah. Dan mungkin saya sangat-sangat sedih kelihatan kondisi segini. Soalnya mungkin yang kita belum realize adalah hampir semua jembatan di Pulau Jawa memang seperti ini. Seperti itu ya. Karena tidak tampak mata ya, jadi banyak orang lalai, wah yang penting kelihatan bersih. Kalau pemerintah daerahnya atau lurahnya atau kepala desanya yang penting kelihatan bersih, padahal dia tidak tahu bahwa di bawah itu justru sumber air yang mencegat air sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik ya. Dan alat berat susah banget di susah bawahnya masuk ke dalam itu. Kayak eskavator atau apapun kan harus betul-betul kerja sama tangan. Nah, Gary, kalau kita lihat kan Presiden baru-baru ini mengkritik Bali ya, karena dianggap Bali sekarang jorok, kotor. Bagaimana wisatawan mau datang kalau Bali seperti itu? Nah, sementara Gary dan teman-teman sudah berjuang sekian tahun lamanya ya. Artinya berapa tahun kalau hari ini dihitung? Berjuang untuk membersihkan sungai-sungai di Bali. Berarti Sungai Watch hampir tahun ke-6 memang di Bali. Nah, 6 tahun itu masih dikritik oleh Presiden. Bisa cerita apa sebenarnya atau bagaimana kondisi di sana? Mungkin setiap tahun kan musim hujan, musim sampah, dan kebanyakan pantai di Bali menjadikan padat sekali sama sampah plastik. Misalnya kita berdiri di pantai ini, tidak bisa kelihatan pasir sama sekali. Semua di atas pasir adalah plastik bening, dan itu kebanyakan kiriman. Bukan masalahnya Bali sendiri. Soalnya dengan angin barat, onshore winds, itu kebanyakan kita hampir sudah 6 tahun kita bersihkan pinggirnya Bali. Dan kelihatan kebanyakan merek yang kita kumpulkan ada namanya Jowo. Oh, jadi ini sebenarnya kiriman sampah dari Jawa. Kebanyakan dari Jawa. Pulau Jawa ini pulau yang paling padat di dunia, 160 juta orang. Ini saya kan di Prancis kita negara kecil cuma 60 juta orang. Coba dibayangkan 160 juta orang. Kalau memang infrastruktur belum tentu. Kebanyakan jembatan di Jawa hampir sama dengan jembatan yang kita baru lihatin. Dan musim hujan, pas hujan pertama, kan semua longsor, semua aliran ke laut. Dan memang dari bulan Desember sampai ke bulan Maret, tetap sampahnya datang setiap hari. Kita kan bisa jadi bersihkan puluhan ton per hari, besok lagi ada ombak plastik yang datang. Dan mungkin ini yang memang sudah menjadikan realita di Bali, yang kan dulunya di headline The Island of Trash, but mungkin harus kita pemikiran ulang, bukan The Island of Trash, The Archipelago of Trash. Wah. Berarti mungkin kalau kita memang jawab ke Pak Presiden, kan malu Bali kita, tapi kita harus bersih, misalnya harus aksi dari diri sendiri. Baik, ini bukan dosanya orang Bali aja, tapi orang Jawa ikut menyumbang dosa di sini ya. Bagaimana Bali yang indah itu kalau kita lihat di gambar yang dipertunjukkan oleh Presiden hari itu, kita bisa lihat betapa mengerikannya pantai-pantai yang penuh dengan sampah ya. Tapi itu bukan berarti Gary dan kawan-kawan gagal ya, bukan ya, karena itu akan berlanjut terus-menerus. Bayangkan kalau kemudian tidak ada Gary dan teman-teman atau teman-teman lain yang peduli pada lingkungan, kita bisa bayangkan bahwa memang Bali akan tenggelam oleh sampah, begitu ya. Didukung oleh